Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Saya Ayana dari Kuningan. Galau nih, Ma. Saya mau tanya, kenapa ya, Ma? Kalau saya baca Quran tuh kok kayaknya cepet ngantuk banget. Terus juga cepet pegel. Tapi kalau saya lagi ke masjid, itu ngelihat orang-orang kayaknya asik banget baca Quran. Itu kayak gimana ya harusnya, Ma? Mohon bimbingannya ya, Ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah. Mama Dede. Sudah ada warna hitam, warna hijau. Kita belum tahu dari mana. Kita tanya dulu nih. Bu, dari mana ini, Bu? Majelis Taklim As-Salimiyah Cirebon. Dari Asalimia Cirebon. Gitu, Mah. Ya. Gitu. Nah, Mah, ini ngomong-ngomong Cirebon nih ya, Mah ya. Nah, tadi Bedu lihat ada sebuah video tayangan ya, Mah. Di mana ada seorang jamaah yang cemburu, iri melihat seseorang yang bisa berasyik-asyik dengan Al-Quran. Bisa mungkin dalam satu hari bisa berjus-jus, bisa dalam sebulan bisa khatam Al-Quran. Nah, sedangkan dia sama kayak saya nih. Edan Eli. Bukan, baru baca sedikit aja kayaknya udah ngantuk. Ngantuk. Terus kemudian ketika di tengah jalan ada kesulitan membaca, ada huruf yang udah jerah gitu loh, Bang. Ya, kenapa bisa seperti itu tuh, Bang? Kayak untuk dekat dengan Al-Quran tuh kayak Susah banget. susah gitu. Masya Allah. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberikan panduan hidup kita dengan Al-Qur'an. Buat apa yang namanya Al-Qur'an? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk dan pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang semua dalam Al-Qur'an. Kalau kita ngikutin petunjuk Al-Qur'an, hidup kita pasti benarnya. Ibarat mobil merek ini, pabrik ini mengadakan dengan bukunya, panduannya sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, ini loh panduan hidup kalian. Al-Qur'an. Masya Allah. Yang namanya Al-Qur'an buat bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan. Oleh karena itu baca Al-Quran tidak cukup baca. Tapi harus mengerti isinya. Mengamalkan isinya
insya Allah hidup kita akan sesuai dengan kehendak pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, tadi Bedu bilang banyak orang yang apalagi saat ini berasik-asik baca Al-Quran, seolah-olah mereka ini tidak ada waktu buat yang dibaca Quran aja. Lebaran kemarin betapa banyak tamu-tamu saya, di antaranya anak-anak yang memang di pesantren yang tahfiz Al-Quran. Mereka bilang dalam satu hari dari pagi jam 9 pagi mereka duduk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 11 jam. Tiap hari, bukan sebulan. Setiap hari ya? Tiap hari Masya hatam Allah. Al-Quran. Bayangkan, saya terus terang saja sampai terkagum-kagum nih anak-anak yang cerita. Disimak oleh kiainya, oleh guru di pesantren mereka, didengerin dari pagi terus. Lalu mereka menguraikan isi daripada Al-Quran. Alangkah bangganya kalau kita punya anak, punya mantu, punya cucu yang begitu. Mau nggak Bu? Mau, pasti. Masya Allah, masukkan di pesantren-pesantren Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu buat apa sih kegunaan Al-Quran? Hudan, petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Petunjuk kita nih Al-Quran. Contoh, kita nih pergi ke suatu tempat, belum tahu jalan. Di perempatan jalan pasti ada panah. Ini Jakarta, ini Bogor, ini Tangerang, ini Depok misalnya. Misal. Kalau kita mau ke Jakarta ikutin panahnya. Kalau kita mau Tangerang ikutin panahnya. Begitu juga Al-Quran. Ini loh yang menyelamatkan kalian. Ini yang menyusahkan kalian. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Maka kita ikuti mana yang kita inginkan. Orang yang benar-benar mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti asik dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kewajiban kita tahu Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti isi Al-Quran, bagaimana kita akan benarnya hidup? Wong petunjuk kita di situ. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Yang namanya Al-Quran, Yunus 57. Telah aku turunkan buat kalian manusia Al-Quran sebagai mau'idah hasanah, pelajaran yang sangat baik, obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah, pelajaran yang sangat baik. Kalau kita hidup kita mau baik, tuh kaji Al-Quran. Jangankan yang namanya mengerti isinya, bacanya doang dapat pahala. Membaca Al-Quran tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Utsman bin Affan mengatakan, ada 3 perkara yang sangat aku cintai dalam hidup ini. Yang pertama, memberi makan orang yang lapar. Yang kedua, memberikan pakaian bagi orang yang telanjang. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Tuh yang dicintai Utsman bin Affan. 3 itu ya, Ma. Sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, dia mencintai 3. Beliau mengatakan yang pertama, saya sangat mencintai kalau memberi makan orang-orang lapar. Artinya apa? Utsman nggak ego, seorang kaya. Nolongin orang yang kelaparan, bantu. Kapanpun, dimanapun mereka dibantu. Sementara punten, apakah kita sudah melaksanakan ini apa belum? Kita kadang-kadang saudara kelaparan dicuekin. Ya Allah. Tetangga kelaparan emang gue pikirin. Astagfirullah. Rasul menyatakan, bukan termasuk golongan umatku kalau dia tertidur karena kekenyangan, tetangganya nggak bisa tidur gara-gara kelaparan. Utsman itu sangat menyukai ngasih makan orang-orang yang kelaparan. Dibantu dimanapun mereka berada. Tidak sedikit kita yang mengaku beragama Islam cuek dengan orang lain. Emang gue pikirin,
Enak banget kita yang kerja capek kok mereka dapat bagian. Itu yang salah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, contoh tuh Utsman. Sampai sekarang dananya di bank masih ada. Saking dermanya seorang Utsman bin Affan, dia memberikan sumur dari orang Yahudi. Masya Allah, siapapun yang minum air tadi bebas meminumnya. Saking dermanya Utsman bin Affan. Yang kedua, dia sangat menyukai memberikan pakaian orang yang telanjang. Kalau orang nggak punya pakaian, dikasih pakaian. Yang dimaksud telanjang di sini bukan hanya nggak pakai baju badan, bukan. Tapi orang yang tidak punya keimanan. Orang yang tidak punya ketakwaan. Dididik oleh Utsman bin Affan. Agar mereka punya iman. Agar mereka punya ketakwaan. Makanya dia gencar banget ngajar di majlis-majlis ini. Quran luar biasa. Nggak pernah dilepas. Lihat dalam sejarah. Ketika Nabi besar kita Muhammad SAW meninggal dunia. Kan Quran belum dibukukan. Belum. Ya. Masih tersebar. Masih. Di lembaran-lembaran kayu yang semuanya dikumpulkan di rumah Hafsah. Hafsah itu istrinya Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Di situ dikumpulkannya. Di zaman Abu Bakar dikumpulkan belum jadi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab dikumpulkan belum jadi. Belum jadi. Di zaman Utsman bin Affan lah terkumpul Al-Quran, dibukukan. Ada orang mengatakan jadi 5 buku, ada orang mengatakan jadi 6 buku. Nggak usah dipikirin, yang jelas ada Mushaf Utsmani. Karena terkumpulnya di zaman Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah yang ketiga. Ya. Itu Al-Quran. Masya Allah ya, Mas. Jelas, ya. Mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadikan Al-Quran ini benar-benar selain berasik-asik dengan Al-Quran bisa menjadi penjelasan juga buat kita, petunjuk dalam penjelasan dan juga menjadi pembeda dalam Beda. hidup kita ya Maya. Halal haram Halal, kata haram, Quran. kata Boleh Quran. nggak kata Boleh Quran? atau tidak. Itu yang kita ikuti. Oke, setelah ini kita kembali lagi ya Ma. Boleh. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, berasik-asik dengan Al-Quran, bahkan sampai ada teman bedutu ya, ketika dia ada masalah, galau, dia ambil Al-Quran, kemudian dia dengan baca bismillah, dia memohon kepada Allah untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, dibukalah Al-Quran, seketemunya tiba-tiba ketemulah ayat yang tiba-tiba menjadi jawaban atas kegalauan Itulah Al-Quran. Makanya peduli lihat di dalam surat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Coba. Kalau kita banyak permasalahan galau, kita wudhu dengan benar. Wudhu yang benar loh ya. Iya, betul. Langsung baca Al-Quran, tenang hati. Pikiran yang galau, yang kacau, segala hilang. Dengan baca Al-Quran. Masya Allah. Allah yang menjanjikan Kuasa Allah Syifa. ya, Ma. Masya obat Allah. penyakit dalam dada. Obat. Ini yang luar biasa. Kita manusia nggak nyampe ke situ ya logikanya ya, Ma. Makanya ngikutin perintah Allah dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu buku petunjuk pedoman hidup kita yang Allah berikan buat kita. Masya Biar nggak Allah. salah langkah. Penyelamat. Ya, Ma, ya. Kan dalam Al-Quran ada aturan bagaimana pemerintahan. Iya. Bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana bermuamalah. Bagaimana kita berdagang. Bagaimana kita berumah tangga. Bagaimana kita bermasyarakat. Bagaimana orang tua kepada anak. Bagaimana anak kepada orang tua. Bagaimana pemimpin kepada bawahan. Bawahan kepada pemimpin. Bagaimana pergaulan kita dengan binatang. Dengan tumbuhan. Dengan pohonan. Semua diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah semuanya. Apalagi masalah warisan. Sampai rinci dalam Al-Quran. Masya Allah. Siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Dirinci karena Allah tahu persis yang namanya manusia banyak yang serakah walaupun mereka ngerti tentang agama. Walaupun mereka kaya. Allah sangat tahu karena Allah menciptakan kita. Allah berikan buku panduannya kepada kita yaitu Al-Quran. Oleh karena itu saya mengajak nih sama semuanya. Yuk, jangan jauh dari Al-Quran. Iya, Ma. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kapanpun selalu kembali kepada Al-Quran. Ini pasti menenangkan hati kita. Masya Allah.
tentram Oke, Pak. rasanya. Iya. Ketika kita sedang membaca Al-Quran kan juga ada Al-Quran yang dengan terjemahannya ya, Maya. Ya. Kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita menghayati dan kita menganalisa sendiri tuh Mah dalam kepala kita. Oh ini artinya ini artinya ini. Apakah itu dibenarkan Mah tanpa ada guru yang membimbing kita dan Pembimbing. menafsirkan Al-Quran? Sebelum kita bertemu guru, misalnya Iya. sampai katakan tadi, dibaca ayatnya, terjemahnya apa, buku Dibaca. tafsir maksudnya apa. Iya. Nanti kita bertanya sama gurunya. Oke, Mah. Karena kalau kita menganalisa sendiri, gurunya adalah setan. Ya Allah. Jadi berhalu kita, salah nanti menguraikannya. Salah. Makanya walaupun kita sudah membaca artinya, membaca terjemahnya, membaca tafsirannya, bertanya kepada ahlinya, itu yang lebih aman buat kita. Tidak plek-plek kita telan artinya seperti itu ya Mah Iya. ya, dalam terjemahannya gitu. Karena banyak kadang-kadang mengartikan dengan yang berbeda maksudnya. Iya benar. Ya kan? Kan kita aja yang paham Al-Qurannya banyak ahli tafsir yang menafsirkan dengan pemahaman yang berbeda-beda ya Mah ya. Makanya guru nggak cukup satu. Itulah Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr ayat 9. Akulah yang menurunkan Al-Quran, aku yang melihara Al-Quran. Masya Allah. Oleh Allah dijadikanlah manusia-manusia yang hafal Al-Quran tuh. Dan mereka tulisannya pun tahu. Oh. Kan banyak yang Quran hafal, nulisnya nggak bisa. Nulisnya nggak bisa, Masya Allah ya. Tapi Allah menjamin hafal ayatnya, tulisannya juga benar. Itu sengaja oleh Allah untuk memelihara Al-Quran. Gitu. Ya, seperti itu ya Mah. Berarti Iya. wajib bagi kita, misalnya nih Mah, oh ini artinya ini. Memverifikasi ataupun kayak memastikan ke guru Iya. kita. Benar nggak Iya, ya kan artinya begini? saat ini guru sangat banyak. Banyak ya Mah. Tinggal mau bertanya, Iya. doang. Ahli-ahli tafsir sangat banyak sekarang. Ya. Luar biasa. Makanya baca buku-buku dari ahli tafsir. Ya. Nggak bisa kita menerawang begini-begini kali-kali. Nggak bisa kali, Nggak bisa. pasti. Iya Mah. Ya. Gitu. Ahlinya banyak sekarang. Apalagi juga kan di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang diturunkan, ada asal usulnya ya Mah ya. Apa? Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya gitu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke Lauhil Mahfuz blok sekali. Lauhil Mahfuz ke Baitul Ijah blok sekali. Di langit yang pertama kepada Rasulullah itu selama 21 tahun. 21 tahun. Ada yang bilang selama 22 tahun, wallahu alam jangan dipikirin, tapi sesuai kebutuhan. Makanya namanya asbabun nuzul. Sebab dia turun Al-Quran. Kenapa? Peristiwa ini diturunkan tentang ayat ini. Iya. Peristiwa ini diturunkan tentang ayat ini. Itu makanya disebut dengan asbabun nuzul. Sebabnya kenapa ayat ini turun. Ayat itu diturunkan ya betul. Masya Gitu. Allah ya Mah ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan ayat ini, kita harus paham dulu Paham dulu ya. asbabun nuzulnya apa, penyebabnya apa. Iya. Makanya kita pakai itu kenapa ini turun gitu. Iya. Jadi disamakan dengan zaman sekarang, di zaman dulu gitu. Iya. Ya. Kalau yang tadi Mama sampaikan bahwa sampai hal warisan aja detail sekali ada di Al-Quran. Berarti orang-orang yang masih ribut-ribut karena warisan itu berarti dia nggak menjadikan Al-Quran sebagai panduan ya Mah? Betul. Masya Allah, sayang banget. Harusnya Al-Quran sebagai panduan bagaimana berumah tangga, bagaimana sebagian suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, orang tua kepada anak. Kalau orang tua meninggal dunia, bagaimana anak-anak turunannya itu ahli waris yang bagian warisnya. Semuanya jelas. Kalau kembali kepada Al-Quran akan berantem. Wah, iya. Dikit nama berantem gara-gara warisan. Warisan. Ada yang pengen gede Ya Allah. gitu. Padahal mah jelas semua pembagian dalam Al-Quran itulah yang paling adil. Bahkan maaf dalam tanda kutip ada yang mengatakan Allah nggak adil kok. Kok laki-laki 2 bagian, kok perempuan 1 bagian? Iya. Karena Allah tahu persis bagaimana yang namanya kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, kepada ibunya, kepada keluarganya. Perempuan kan dinafkahi oleh laki-laki. Iya. Itu ada yang bilang tidak adil di Quran. Oke. Nah, berasik-asik dengan Al-Quran, apakah tidak hanya dengan membaca, ketika kita mendengarkan di mobil juga itu kita termasuk kita sedang Betul. istilahnya apa namanya mentadabburkan Al-Quran juga ya Mah? Makanya apalagi sekarang yang Mama suka nih. Iya. Satu ayat dibaca terjemahnya, ada tafsirannya, itu luar biasa. Iya Mah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan depanmu Al-Qur'an, dengerin, perhatikan, niscaya kalian mendapatkan rahmat. Rahmat. Yang maksud dengerin, perhatikan, bukan hanya ngedengerin, perhatikan, tapi kita pun baca. Oh. Jangan kalian mengira
Kalau dengerin perhatikan, dengerin doang dong, nggak usah baca. Salah. Bukan, tapi dengerin aja dapat pahala, merhatiin ya dapat pahala, dapat rahmat. Apalagi kalau kita membacanya begitu. Begitu ya, Masya Allah. Baiklah. Makanya luar biasa. Sekarang banyak perkumpulan-perkumpulan. Misalnya satu hari 1 juz, Iya. satu hari 2 juz. Walaupun kemarin pada dalam masa pandemi corona, ada yang pakai Zoom tuh, mamah lihat tuh, Iya, Mah. jamaah-jamaah mamah. Itu Banyak. luar biasa. Iya. Artinya mereka benar-benar mentadaburkan Al-Quran, asyik dengan Al-Quran. Mereka sadar kita diciptakan oleh Allah, pandemi diberikan oleh Allah, yang namanya virus corona diberikan oleh Allah. Mereka sadar makin mendekat kepada Allah, di antaranya dengan mentadaburkan Al-Quran. Masya Allah. Banyak banget kan zaman corona kemarin. Sudah Iya, menjadi Mah. kebutuhan Al-Quran Iya. harusnya ya, Mah, dalam hidup kita ya, Mah ya. Baiklah. Oke. Kalau gitu mah nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Karena berasik-asik dengan Al-Quran itu ada banyak dengan berbagai cara ya, Ma ya. Iya. Dan tentunya juga di sini ibu-ibu asik nyimak juga pengen nanya sama Mama. Boleh ya, Ma ya? Mangga. Nah, tunggu dulu ya, Bu. Pertanyaan Ibu boleh disampaikan ke Mama Dede setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jamaah di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini hanya berbagi cerita, bersama-sama kita cari benang, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Sofiatin dari Masjid Taklim As-Salimiyah Cirebon. Mangga. Ini di Masjid Taklim saya tuh ada wandai-wandai jud. Ada yang 1 minggu 1 jud, ada yang 5 jud. Setoran setiap hari Kamis. Nah itu pemaksaan enggak itu? Ada yang ngomong wah itu jadi paksa baca Al-Qur'annya gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, terus ada hafalan, misalkan sehari 1 surah, 1 ayat. Ayat. Nah, itu kan menikmati taman-taman surga. Ya. Misalkan susah banget, itu tuh gimana caranya ya, Ma? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. majlis talim saya, guru ngajinya menentukan setiap seminggu setor 5 juz, 1 Satu juz. juz. 5 juz, 2 juz, beda-beda. Boleh nggak? Boleh. Untuk kita memotivasi jamaah kita biar menghafal Al-Quran. Kadang-kadang sehari suruh setor hafal 1 ayat. Boleh, boleh. Tapi kan orang tidak sama. Iya. Ini mau ikut, ini mah enggak. Yang mau ikut, hayu. Yang enggak usah. Kalau kita sebagai guru ngaji, ngikutin yang nggak mau, kapan yang ini akan majunya? Ayo ibu-ibu, siapa yang mau silahkan. Yang tidak mau ya udah. Yang mau aja. Ya. Mudah-mudahan yang lain termotivasi. No dia aja bisa Iya. kok. No dia asal mau. Setelah melihat ya. Saya punya jamaah 70 tahun Bu, masih mau menghafal. Masya Allah. Luar biasa. Sementara yang muda-muda kadang-kadang ogah menghafal. Padahal mereka masih segar. Tapi itulah manusia. Kembali kepada mereka karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Cuman kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin. Mereka mau menghafalnya. Amin. Mereka mau membacanya. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah. Amin. Ya Allah. Tapi jangan berharap semua ngikutin kita. Enggak bakalan. Ya. Berarti kalau metode yang dipakai di Majlis Talimnya Ibu Sofiatun bukan termasuk paksaan ya, Ma ya? Tidak. Memotivasi ya? Iya Untuk mau motivasi, terus hayo belajar. hafalin gitu. Oke. Buktinya kalau nyanyian mereka hafal, Iya. resep kue mereka hafal, Bu. resep masakan mereka hafal. Iya. Kenapa ya hafal? Selama mereka mau pasti. Iya. Jadi bukan ada Manjaga paksaan tuh, Bu. wajada. Aman, Bu. Ya, jadi itu Ya. untuk memotivasi. Kalau ada keinginan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Bagaimana kalau seandainya salah satu jamaah itu mengatakan gini, Mah, udah dicoba terus, tapi kok nggak hafal-hafal, apa yang salah pada diri saya ya, Mah? Mereka kadang-kadang salah merintah ke otak. Oh, Contoh,
Nih, nggak usah jauh-jauh. Giliran belajar fikih, hayu. Hayu, Belajar tauhid, hayu. hayu. Giliran belajar tajwid. Susah banget. Ya Allah, kalau tajwid Aduh, nggak masuk-masuk. Kenapa? Belum belajar tajwid udah bilang susah. oh, Nolak penolakan. hatinya. Hatinya nolak, otaknya nolak. Jadi guru nerangin nggak terima. Tertutup dia, menutup diri. Itu yang salah. Itu yang salah ya. Saya yakin kalau kita terima bener ya baca Quran, harus tahu tajwid, biar benar baca kita. Dengerin nih guru. Kalau perlu duduknya paling depan. Ini mah kadang mojok di tiang masjid. Itu yang salah. Zenderan. Jadi harusnya membuka hati kita. Ya. Karena apa? Sugesti memberikan pengaruh yang sangat dominan dalam kita belajar sesuatu. Berarti harus ubah Yakin. mindset ya, Mah. Betul. Jangan ngomong susah Pola duluan. berpikirnya. Iya, ih susah, ngapal mah susah. Jangan Iya. sampai gitu Belum ya. apa-apa udah susah nutup diri. Beneran susah jadi. Karena Al-Quran itu seperti obat kan buat kita ya Pak ya. Heeh. Jadi ketika kita gunakan hasilnya bervariasi bagi Betul, setiap orang kembali beda-beda. pada orang yang bersangkutan. Iya. Begitu. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama, Ada apa, Bu? Dari siapa Bu? nama saya Ibu Umiani Umi dari Jamaah Asalamiyah Cirebon. Iya. Mangga Ibu Miani. Jamaah saya kan seneng aslinya sih ngaji, cuma kadang ada males-malesnya. Tapi gimana kiat-kiat supaya mensemangati hati? Supaya nggak Manusia semangat. Semangat. Kadang-kadang malas. Iya. Wajar, manusiawi. Tapi bagaimana memotivasinya? Ya. Ibu, tanya sama mereka. Pengennya guru ngajinya siapa? Ngajinya di mana? Di antaranya gitu. Pengen guru ngajinya Bu Miani misalnya kata Ya. mereka. Lebih suka. Karena maaf, ada guru yang tidak disukai oleh jamaah. Ini nyata. Makanya guru mana yang mereka suka? Gaya bagaimana cara mengajar mereka? Jadi itu yang kita rundingkan dengan jamaah kita. Karena walau bagaimanapun guru akan berpengaruh suka tidaknya mereka dengan pelajaran yang disampaikan. Bagaimanapun gaya kita mengajar kepada mereka. Jadi kita akrab dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Mereka seolah-olah teman kita. Jangan kita ambil kelas misalnya. Guru di atas, murid di bawah. Itu enggak. Mereka enggak suka. Kita seolah-olah sombong. Kita menyatu dengan mereka. Lalu kita ngajarin mereka. Nanya apa yang mereka tidak mengerti. Sekali-kali diajak jalan-jalan. Makanya pengajian suka piknik kemana-mana. Itu mereka suka. Sekali-kali disuguhin makan. Nah, misalnya tukang sate lewat. Makan sate. Ketoprak lewat. Ketoprak. Tuh, Asik. itu yang saya lakukan. Makanya banyak pengajian kita. Gitu, Bu, caranya. Jadi itu salah satu kiat Bu untuk memotivasi jamaah Biar agar mereka suka. nggak malas ngaji, agar dia suka. Jadi dibuat suka dulu. Iya. Kalau suka insya Allah akan mudah Kalau belajar ya, mereka Pak ya. suka dengan kita, yang Ya. kita sampaikan didengar. Kalau belum apa-apa mereka sudah tidak suka, antipati dengan apa yang kita Nah. sampaikan. Iya. Pasti mereka nggak suka. Oke. Baik, kalau begitu. Sudah jelas ya Umi ya? Ibu Umi. Nah, Masya Allah. Kalau gitu mah nanti kita lanjutin lagi boleh ya, Ma ya? Nanti kita akan persilahkan lagi nih jamaah dari Cirebon yang mau nanya sama Mama. Tapi kita lihat dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya ke Mama Dede? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Alawiyah dari Majelis Taklim As-Salimiyah Cirebon. Mangga. Galau mah, Ada apa, Bu? mau nanya ini kalau misalnya di rumah kan biasanya kita mau ngatur apa sih, bukan ngatur ya, maksudnya mau ngasih tahu anak kadang-kadang tuh buat apa sih, belajar Al-Quran. Kadang-kadang kan susah banget kalau disuruh ngaji ya, memang repot dengan HP sekarang ya mas, sekarang kan jadi kalah dengan HP. Jadi kalau misalnya mau di rumah juga susah. Jadi kadang-kadang kita jadi akhirnya tuh
gimana caranya ini dengan anak yang begini gitu. Terus akhirnya kita pengennya ya udahlah kita mencontohin aja dulu gitu. Apa gimana harus dipaksa, gimana caranya Wajib maksa? dipaksa, Bu. Wajib. Karena memang setan menggoda manusia dengan berbagai cara. Sementara Al-Quran adalah kewajiban kita. Makanya kita bikin aturan, Bu Tuti. Misalnya dari maghrib sampai isya tidak ada yang nyetel TV. Semua ngumpul nih, baca Quran bareng-bareng. Misalnya baca Ar-Rahman, kita baca Waqiah bareng-bareng, Yasin terus tahlilan. Ngariung itu anak yang segede-gede 4-5 tahun juga mau ngumpul, pegang Quran. Kalau emaknya, bapaknya, kakaknya ngumpul, mereka mau. Ikut. Jadi kita syarat, HP sini pegang semua, taruh di suatu tempat. Semua nggak megang, walaupun mereka awalnya nengok-nengok, itu bisa dilakukan. Asal kita ketat, kalau bukan kita memaksakan kepada mereka, kapan lagi, Bu? Ini yang salah. Kita mah kadang-kadang kalah sama HP, itu yang salah. Jadi walaupun hanya, maaf dalam tanda kutip, 1 jam, 1 jam setengah, itu sudah bagus daripada tidak sama sekali. Jadi jangan dibiasakan anak-anak tidak membaca Al-Quran. Biasakan. Gitu. Wajib buat kita. Jadi kita wajib tegas. Ya. Mangga. Ya, Sama-sama Ibu Tuti. memang apa yang diharapkan Ibu Tuti ini menjadikan juga banyak harapan orang tua lainnya, Ma ya. Betul. Pengen punya anaknya bisa hafal Al-Quran. Tapi kebanyakan juga orang tuanya tidak memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran yang baik. Akhirnya si anak juga melihat, bapak mak gua aja begono. Kalau bapaknya, emaknya tidak punya kemampuan, kenapa dia tidak manggil guru-guru ngaji? Nah, Guru ngaji panggil ke rumah, taruh deh kalau katanya takut kemahalan. 4-5 orang, Iya. temen-temennya nih kumpulin di rumah kita, Kumpulin. ngaji, patungan. Kenapa Iya. tidak? Bisa. Selama ada kemauan pasti bisa. Mama yakin. artinya bukan harapan yang muluk-muluk ya buat orang tua yang tidak mampu baca Al-Quran, Iya. agar anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran ya, Ma? Bahkan kalau mama berharap begini. Selain anaknya yang belajar, kalau tadi emaknya, bapaknya nggak punya kemampuan, kenapa nggak bareng Ikut belajar? bareng. Duduk bareng sama Iya, anak-anak, tahu diri, Iya, iya, itu bareng belajar. Iya. Bahkan tidak sedikit pinteran anaknya daripada bapaknya, emaknya. Ya. Mah, tapi ini fenomena juga ya, Mah, di saat Zahra masih remaja dulu, sama juga remaja-remaja sekarang nih, Mah. Ketika ada party nih, konser musik nih, Ya. ada acara ini nih gitu kan. Cepet tuh Mah ngumpulnya, malah kadang nggak diundang datang. Ya. Giliran mungkin diundang untuk ngaji, baca Quran, ya Mah susah banget. Kalau buat ibadah setan datang ngerubungin kita. Nah. Jangan ikut, jangan ikut. Karena masuk surga, setan itu sengaja menggoda manusia agar mereka ngikut setan nemeninya di neraka jahanam. Ya Allah, nauzubillah. Pertanyaannya, maukah Anda masuk neraka Nggak jahanam? mau dong, Mah. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang beriman Ya. agar kita terbawa untuk ibadah dan banyak mengkaji Al-Quran. Pergaulan, lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seseorang. Gitu. Emang Iya. begitu godaan setan mah. Giliran maaf. Ada dangdutan Waduh, jam 8 dari maghrib orang udah mulai dangdut. cek dong, tak, tak. Pengajian jam 8 malam. Kadang-kadang jam 8 masih separoh Masih yang datang. separoh. Godaan setan. Iya, Mah. Itulah masuk ke surga, padahal mah gratis, nggak usah bayar, berat melakukannya. Masuk neraka, padahal mah bayar, Bayar. berlomba-lomba mereka setan. Iya ya. Masuk neraka padahal mahal, tapi Iya. banyak orang yang pada Karena setan, oh, itu godaan setan luar biasa. masuk surga gratis, puasa gratis, sholat gratis, Iya. baca Al-Quran gratis. Coba yang namanya baca Quran, 1 kali beli Quran, seumur-umur kan nggak rusak. Kecuali kalau hancur, ya kan? Iya, Ma. Sholat, mukena, sajadah, koko, sarung, apa tiap hari beli? Kagak. Enggak, Ma. Enggak. Tapi mabok, Tiap hari beli tiap beli. hari, berbuat Cina, bayar tiap hari, benar nggak? Iya, Ma. Itu setan kerjanya. Iya, Mah. Iya, iya. Gitu. Berarti- Makanya Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Gitu. Masya Allah, Mah. Terima kasih banyak ya, Mah ya. Tausiahnya Mama hari ini, Masya Allah jamaah. Tentunya hari ini kita diingetin nih sama Mama. Bahwa harus sering-sering mengingat kematian. Berapapun usianya, kematian itu nggak kenal usia. Bisa jadi para remaja,
masih mungkin anak-anak atau mungkin yang sudah tua juga pastinya lebih dekat dengan kematian. Untuk itu tadi Mama juga sampaikan bahwa untuk bisa berasyik-asyik dengan Al-Quran harus dipaksakan dengan sepenuh hati. Orang tua harus memaksakan dirinya juga dan juga memaksakan orang anak-anaknya untuk bisa mencintai Al-Quran dan membiasakan diri untuk dekat dengan Al-Quran. Yuk kita perbanyak berdoa yuk jamaah. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu, kita angkat tangan. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua mencintai Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, menyukai Al-Quran. Jadikan kami suka dengan membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang Al-Quran. Sadarkan kami Al-Quran merupakan petunjuk buat kami. Sadarkan kami Al-Quran merupakan pembeda buat kami. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam agar kami, keluarga kami, masyarakat kami mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengisi isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kemudian kami menghafalnya, mendakwahkannya buat orang lain. Rasul pun mengatakan sebaik-baik manusia yang mau membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, menghafalkan, kemudian mendakwahkannya ya Allah. Ya Allah, kami sadar betapa banyak saat ini orang yang jauh dari Al-Quran. Boro-boro mereka mau mentadaburkan Al-Quran, bahkan mengaku beragama Islam, membacanya pun tidak. Ya Allah, kami bermohon tanamkan dalam hati kami agar kami selalu membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Begitu pula dengan anak turunan kami ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah. Hanya Engkau yang menciptakan kami, menciptakan hati kami. Engkau pula yang membolak-balikan hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Salimiyah Cirebon, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede secara langsung. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن